bisa menyerap anggaran ini dan juga jumlah pekerjanya. Sehingga kami juga cukup yakin bahwa program padat karya ini bisa mengejar target yang 18,4 triliun. Selanjutnya mungkin sebagai hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan sore ini adalah penjelasan mengenai program bantuan subsidi gaji yang mungkin juga sudah pernah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan dan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Program ini Bapak Ibu sesuai dengan arahan Bapak Presiden melihat bahwa banyak program yang tadi saya sampaikan diarahkan untuk 29 juta keluarga paling miskin atau sekitar 120 juta orang penduduk Indonesia yang paling miskin sudah diberikan bantuan baik dalam bentuk PKH, kartu sembako, bantuan langsung tunai desa, dan lain sebagainya. Bapak Presiden juga mengarahkan bahwa untuk pegawai-pegawai yang di PHK itu juga sudah dibuatkan paketnya dalam bentuk program kartu prakerja. Nah, ada satu segmen yang masih kita lihat perlu diberikan bantuan. Ini adalah tenaga kerja formal yang masih secara resmi tercatat bekerja di perusahaannya, masih secara resmi membayar iuran BPJS tenaga kerja, tetapi karena kondisi perusahaannya sudah kurang baik, sebagian dari mereka dirumahkan, sebagian dari mereka dipotong gajinya. Karena orang-orang ini tidak termasuk kelompok yang di PHK, orang-orang ini juga tidak termasuk orang-orang yang miskin, kita masih melihat orang-orang ini masih belum dibantu. Oleh karena itu arahan dari Bapak Presiden, tolong dibuatkan program untuk membantu orang-orang di segmen ini. Dan orang-orang di segmen ini cukup banyak. Kita bekerja sama dengan BPJS TK, kita bisa membersihkan datanya, menyisir datanya, dan memang teridentifikasi bahwa pegawai formal, tenaga kerja formal yang gajinya di bawah 5 juta dan sebagian besar itu gaji antara 2 sampai 3 juta, itu jumlahnya ada 13,8 juta tenaga kerja. Dan pegawai ini di luar BUMN dan pegawai negeri yang alhamdulillah sampai sekarang gajinya tidak dipotong. Ya, Bapak Presiden sangat memperhatikan, jadi tenaga kerja lain 13,8 juta formal yang either dirumahkan atau gaji dipotong. Dengan demikian kita akan memberikan rencananya 600.000 per bulan selama 4 bulan dan diberikan dalam 2 tahap. Tahap pertama akan dilakukan di kuartal ketiga, tahap kedua akan dilakukan di kuartal keempat. Bantuan ini akan diberikan langsung ke rekening tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Cash langsung ke rekening tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang belum di PHK, masih terbukti terdaftar di BPJS Tenaga Kerja, masih membayar iurannya dengan pendapatan ekivalen di bawah 5 juta rupiah. Sebagian besar di antara mereka berpendapatannya antara 2 sampai 3 juta rupiah per bulan. Dengan demikian arahan Bapak Presiden diharapkan agar kita bisa menjaga daya beli rakyat, agar rakyat bisa terus melakukan aktivitas ekonomi dan bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita, dan juga bisa menciptakan lapangan kerja baru karena mereka selalu spending uangnya, itu kita bisa jaga bersama. Nah, kembali mungkin saya tutup konferensi pers hari ini dengan pesan Bapak Presiden bahwa kita harus memastikan pemulihan kesehatan dan ekonomi kita bangkit. Kita harus prioritas sektor kesehatan dengan mengubah perilaku kita agar selalu ingat kita mencuci tangan, kita memakai masker, dan kita menjaga jarak. Insya Allah kalau misalnya kita bisa berperilaku di new normal yang diharapkan oleh Bapak Presiden, rakyat tidak akan takut, rasa amannya akan bangkit, mereka akan mulai keluar, melakukan kontak fisik, dan roda ekonomi akan mulai berputar kembali. Sehingga dengan demikian, rakyat akan bisa kembali bekerja, bisa mendapatkan nafkah,
dan insya Allah Indonesia ekonominya akan tumbuh kembali. Mungkin dari saya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.